A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita ngaji hikam, hikmah yang saya coba buat judulnya dosa yang mengantarkan pelakunya kepada surga. Kalau amal ibadah yang mengantarkan pelakunya kepada surga itu biasa. Tapi kalau ada dosa yang mengantarkan pelakunya kepada surga, ini agak luar biasa. Mengaji hikmah ini harus diperhatikan betul-betul, karena kalau tidak nanti saya dianggap mengajarkan ajaran yang sesat. Karena hikam ini dalam strata atau susunan ilmu tasawuf itu di atas Ihya Ulumuddin, termasuk strata kitab yang tinggi. Tetapi memang kalau seorang santri tidak pernah ngaji hikam, kemudian nanti dia bernasib bagus menjadi tokoh agama, maka dia akan mudah ikut-ikutan pemikiran orang lain di luar NU, pemikiran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang cenderung dengan amal ibadahnya, dengan ilmunya, dia ikut-ikutan menyalahkan orang lain. Karena ada orang yang terhijab dengan Allah itu dengan dosanya, tapi ada orang yang ilmu dan amalnya menjadi hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya nanti sambil sahabat-sahabat yang lain stay at home, yang di rumah, ini bisa disetel berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama fatahalaka babat ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul wa rubama qadu alaika bidzambi fakana sababan lil wusul. Rubama itu kadang-kadang, fataha dibukakan, fataha telah terbuka, laka bagimu, atau futiha, futiha telah dibukakanlah laka bagimu, babut ta'ah, pintu taat kepada Allah. Ada orang yang di dalam hidupnya dibukakan oleh Allah pintu ketaatan kepada Allah. Sejak kecil dia beribadah kepada Allah. Sejak dia mulai dewasa dia beribadah kepada Allah. Wa ma futiha, dan tidak dibukakan laka bagimu, babul qabuli, itu pintu qabul. Tetapi tidak dibukakan baginya itu pintu qabul, pintu diterimanya amal, pintu usul sampainya amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rubama qadha alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Ini tadi kalau dibaca futiha berarti mabni lil majhul, kalau dibaca fataha berarti fi'il seperti biasa. Maka kalau dibaca futihah itu dibukakan, kalau dibaca fataha membuka, laka berarti ada fa'il yang disembunyikan, membuka siapa Allah laka bagimu. Warubama qadha, warubama, dan kadang-kadang qadha, memberlakukan atau menentukan siapa Allah, menetapkan siapa Allah alaika kepadamu, bidzambi dengan dosa. Maka kemudian dosa itu sababan menjadi sebab fil wusul, untuk engkau wusul kepada Allah. Ada orang yang seumur hidupnya ibadah tetapi tidak bisa wusul kepada Allah. Begitu sekali dia melakukan dosa, dosanya itu yang menyebabkan dia usul atau tembus sampai kepada Allah. Penjelasannya bagaimana? Yan bagi alla yanzurul abdu ila suwaril asya.
hendaklah seseorang itu tidak memandang kepada rupanya sesuatu, rupa zahirnya. Wal yanzur ila haqaiqiha, tetapi hendaklah dia melihat kepada hakikat daripada sesuatu itu. Suaru ta'at, maka wujud daripada taat kepada Allah la taqtadi wujudal qabul, tidak selalu menunjukkan wujudnya qabul, penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lima qad tadamanathu minal afat al-qadihah. Di dalam penjelasan lain, wa dzalika anna ta'ah, dan hal itu karena sesungguhnya taat qad taqaranaha, kadang-kadang mengiringi kepadanya afatun qadihatun, itu penyakit yang buruk, fil ikhlas, di dalam ikhlas, fiha, di dalam amal. Kadang-kadang ada orang yang amalnya rajin tetapi dia tidak sadar bahwa di dalam amal itu ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit soal keikhlasan. Kal i'jabi, seperti ujub, merasa hebat, merasa lebih, biha, dengan amal itu, wa i'timadu 'alaiha, dan berpegang kepada amal, padahal yang betul itu berpegang hanya kepada Allah. Wa dzalika mani'un min qabuliha, dan hal itu mencegah daripada diterimanya amal. Sedangkan wazambu, dan dosa itu kadang-kadang qad yuqarinu al-iltija ilallahi wal i'tidar ilaihi. Sedangkan orang yang berbuat dosa itu diiringi dengan rasa harap kepada Allah dan merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahtiqaru nafsihi, dan merendahkan dirinya, wa ta'zimu man lam yaf'alhu, dan menganggap agung, menganggap hebat, memuliakan orang yang tidak mengerjakan dosa tersebut. Fayakunu dzalika sababan fi maghfiratillahi lahu, maka hal itu menjadi sebab dalam ampunan Allah baginya. Wa wusuluhu, dan sampainya dia ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering sampaikan, kalau Allah sayang kepada seseorang, maka tidak akan biarkan seseorang itu sempurna seumur hidupnya. Akan ada satu titik di mana dia dijatuhkan oleh Allah dengan sebuah kesalahan. Ketika dia dijatuhkan oleh Allah dengan sebuah kesalahan, maka pada saat itu dia merasa menjadi makhluk yang paling hina di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Dia menjadi makhluk, merasa menjadi orang yang paling jelek di antara orang-orang yang lain. Dia merasa tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah. Nah, pada saat itu maka dia tidak berharap selain hanya kepada Allah. Dia ketemu siapapun, dia merasa bahwa dirinya tidak bernilai apa-apa. Orang kalau beramal kadang-kadang timbul sifat i'jab. I'jab itu merasa dirinya hebat, di satu sisi merasa istisghar. Istisghar itu meremehkan orang yang tidak mengerjakan kebaikan itu. Banyak orang rajin sholat berjamaah misalnya, melihat orang yang tidak berjamaah, dia merasa orang itu rendah yang tidak ikut jamaah. Ini nggak boleh. Kita rajin ikut majelis, ikut nariahan, kemudian meremehkan orang yang tidak ikut, itu istisghar namanya. Nggak boleh. Istisghar dan i'jab itulah yang menyebabkan amal kita itu mantul, tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ketika kita berbuat dosa, itu timbul rasa bahwa diri kita itu rendah.
ya Allah aku tuh itu orang lain terkaibat. Nah, pada saat itulah datangnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita melihat zahirul asya, zahirnya sesuatu, khususnya pandangan kita terhadap orang lain. Kita melihat orang lain itu seperti dalam kondisi yang tidak bagus. Tidak boleh kita merendahkan. Melihat kepada siapapun, kita harus dengan pandangan memuliakan. Kita tidak tahu seorang yang ahli maksiat, ternyata dia mempunyai sesuatu yang hebat, nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita datang kepadanya untuk memberikan nasihat, niatnya tulus betul-betul memberikan nasihat, menjalankan perintah Allah. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada harus di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Cukup. Tidak boleh diiringi dengan rasa atau pandangan istisghar, merendahkan kepada dia. Karena kalau kita istisghar, merasa kita baik dan merasa dia tidak baik, maka pada saat itu amal kita itu terhijab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka waqila rubba dzambin adkhala sahibuhu al-jannah. Banyak dosa yang memasukkan pelakunya kepada surga. Hikmah ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa selama kita menjadi manusia biasa, maka sampai akhir hayat kita tidak akan pernah lepas daripada dosa. Sampai Rasulullah itu bilang begini. An Abi waqad jaa fil hadis sahih, dan telah datang di dalam hadis yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi Allah zat yang nyawaku, jiwaku ada di tangan kekuasaannya, laulam tadzabu, seandainya kalian tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, la zahaballahu bikum, maka Allah akan menghancurkan kalian. Ini penting. Ini orang nih kadang-kadang kalau ada bencana, oh Allah memberikan azab, oh itu tentara Allah untuk menyerang si anu. Ini orang tidak ngaji namanya. Bencana, azab datang itu tidak mesti untuk menghancurkan seseorang atau suatu kaum, itu tidak mesti. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa tidak ada bencana, tidak ada bala, tidak ada penyakit, tidak ada wabah yang turun ke bumi kecuali sebelum kepada orang lain itu diterima dulu oleh orang yang paling bertakwa di muka bumi. Siapa yang paling bertakwa, yang paling tinggi tingkat takwanya? Kalau dulu ada nabi, ada rasul. Karena tidak ada nabi, tidak ada rasul lagi, maka mereka yang ada pada makom khilafatun nubuwah, penggantinya nabi, khilafatul risalah, penggantinya rasul, khilafatu ulil azmi, penggantinya ulil azmi, khilafatul istisfa. Siapa mereka itu? Hum auliyaillah, mereka itu adalah para wali-walinya Allah. Wali Allah itu yang paling tinggi kutbil aqtab, kutubnya para kutub, atau al-ghaus. Setelah al-ghaus nanti tidak mampu menahan beban daripada bencana dan penyakit itu, baru diturunkan kepada para kutub. Setelah para kutub tidak mampu, baru para nujabah. Wali nujabah inilah yang salah satu tugas kesibukannya itu hum mas'uluna bihamli athqalil khalqi, yaitu mereka sibuk memikul beban daripada makhluk. Jadi wali nujabah itu mereka yang terlebih dahulu menerima estafet beban sakit dan bencana.
Kalaupun kemudian bencana itu sampai kepada kita, itu tinggal sisanya saja. Ini ayat Allah. Coba kita baca. Laula daf'ullahi ba'duhum ba'da la fasadatil ardu. Kalau tidak karena ditahan oleh sebagian dengan sebagian yang lain, seandainya Allah itu tidak menahan bala, bencana, penyakit itu sebagian dengan sebagian yang lain, maka sudah rusak dunia, bumi ini. Bencana itu ada bencana alam, banjir, gempa, dan lain-lain. Ada bencana sosial, perang, paceklik, ribut, dan lain-lain. Ada bencana ya seperti penyakit, ini termasuk bencana kesehatan. Kalaupun sisanya itu kalaupun masih ada yang sampai kepada kita orang biasa, itu tinggal sisanya saja. Karena kalau tidak ditahan sebagian bebannya oleh mereka, maka tidak ada sakit yang bisa disembuhkan. Kalau sakit itu tidak ditahan sebagiannya oleh para kekasih Allah, maka setiap orang sakit itu langsung mati. Langsung mati. Fasadatil ardu. Begitu terima bencana langsung hancur dunia. Kenapa masih bertahan? Karena sebagian bebannya itu sudah ditanggung oleh kekasih-kekasih Allah. Kalau makanya tidak betul orang yang soleh, orang yang bertakwa tidak akan kena bencana, enggak betul. Kalau Anda ingin jadi orang yang soleh, orang yang bertakwa di hadapan Allah, salah satu syarat yang paling berat, Anda itu bersedia oleh Allah ditugaskan untuk menanggung beban makhluk. Syarat menjadi guru, punya murid itu, guru harus bersedia menanggung bebannya muridnya. Makanya kalau seorang guru punya 10 murid, kadang-kadang gurunya ini sakit, nggak ngerti sebabnya. Kenapa? Karena nanggung dosa muridnya. Begitu. Makanya ada kewajiban takzim murid kepada guru. Kalau tidak ditanggung oleh gurunya, muridnya begitu sakit langsung mati. Kan ada itu ceritanya. Seorang guru tiba-tiba terdiam, muridnya nanya santrinya, kenapa ya guru? Aku sedang menanggung bencana, beban derita bagi makhluk karena dosa-dosa mereka. Muridnya kepingin merasakan, boleh tidak aku merasakan beban yang guru rasakan? Boleh kalau kau mampu, dipindahkan, bawa dipindah langsung mati muridnya. Nah, Inang Semangari itu, maka Rasulullah mengatakan laulam tadnabu. Makanya kalaupun seperti terjadi sekarang, wabah itu merajalela, itu biasanya karena sebagian wali Allah itu istibro itu berlepas, saking kebawaannya beban. Sebagian mereka istibro, udahlah kita lepas sebagian, maka menjadi wabah. Kalau orang dah madatalah, kalau orang sudah tidak mau dinasehati, terjadi caci maki di antara sama manusia, apalagi ulama sampai dicaci maki. Kadang-kadang para wali Allah, kasih Allah ini melepas sebagian beban. Kalau sudah dilepas ya jadi wabah seperti ini. Makanya yang bisa berbicara menarik penyakit itu ya mereka yang oleh Allah diberikan hak untuk menggembala. Jadi tidak ada penyakit, tidak ada makhluk apapun di dunia termasuk virus itu kecuali ada yang menggembala dari dua jenis, jenis malaikat dan jenis manusia. Mereka adalah para kekasih-kekasih Allah. Makanya sebagai manusia biasa, kita tidak akan pernah lepas daripada yang namanya dosa dan salah. Rasulullah mengatakan, laulam tadnabu, kalau kalian tidak berdosa sama sekali, la dhahaballahu bikum, akan Allah lenyapkan kalian. Wal ja'u biqaumin wala ja'a biqaumin yadnabuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Dan Allah akan gantikan dengan orang-orang yang berbuat dosa,
kemudian mereka minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Gitu. Jadi kalau jadi manusia biasa itu yang paling bagus adalah tetap merasa berdosa supaya kita banyak istighfar kepada Allah, Allah ampuni. Kalau manusia itu misi dosa sama sekali dihabiskan oleh Allah, diganti oleh Allah manusia biasa lagi yang berbuat dosa, nanti dia beristighfar kepada Allah, Allah ampuni. Allah tuh suka main-main, jadi di gurau kita. Nama gak Tuhan. Dzalika annahu yashabuhu an amalihi. Jadi kita perlu memahami bagaimana cara sikap kita yang terbaik. Alla yanzurul abdu ila suwaril asya, tidak melihat kepada rupanya sesuatu, bal ila haqaiqiha, tetapi kepada hakikat segala sesuatu. Faya khaufu in kana muti'an, kalau kita sedang berbuat taat kepada Allah, hendaknya kita punya rasa khawatir. Jangan-jangan amal saya tidak diterima. Jangan-jangan amal saya ini kurang sempurna. Jangan-jangan wudhu saya kurang bagus. Jangan-jangan sujud saya kurang bagus. Begitu. Jadi kita tidak merasa ujub, merasa hebat dengan amal kita. Nah, ketika kita berbuat satu kesalahan, wa yarju in kana asyan, kalau kita berbuat kesalahan, kita harus roja. Kita yakin bahwa ampunan Allah itu sangat besar. Summa awduhal musannif makna hadil hikmah. Di dalam hikmah ini musannif menyempurnakan lagi, ada satu hikmah. Maksiyatun awrasat dallan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wa istikbaran. Maksiat, dosa yang menyebabkan timbulnya rasa rendah diri dan rasa merasa serba perlu di hadapan Allah, itu lebih baik daripada taat, daripada ibadah yang mewariskan sifat izzan. Izzan itu merasa diri hebat, istikbaran, dan merasa sombong. Kenapa? Karena azil wal iftikhar, sifat merasa rendah diri dan merasa perlu, itu min sifatil ubudiyah, itu daripada sifat kehambaan. Inti daripada kehambaan, penghambaan kita kepada Allah adalah merasa rendah dan merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-aiz wal istikbar, sedangkan merasa hebat dan merasa sombong, itu munaqadoni, itu lawan daripada sifat ubudiyah. Li'annaha tahbatuha wa tabtuluha, dan dua sifat ini membakar dan membatalkan sifat ubudiyah. Kamalan mubalatan. Maka kenapa? Karena keduanya itu merupakan sifat rububiyah. Jadi sifat mulia dan sifat sombong, merasa hebat, itu adalah sifat ketuhanan. Sedangkan sifat kehambaan itu adalah merasa diri rendah dan merasa kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmah-hikmah ini perlu dipahami dengan baik. Bukan saya mengajarkan berbuat maksiat dan dosa, bukan. Tetapi sehebat apapun seorang santri, walaupun hafalan hadisnya itu ratusan ribu, Qur'annya hafal 30 juz, suaranya melengking seperti suaranya Nabi Daud. Nabi Daud itu kalau sedang melantunkan lagu atau sedang membaca kitab, itu daun yang terbang berhenti, burung yang sedang mengepakkan sayap itu berhenti, angin itu berhenti, saking indahnya suaranya. Jadi kalaupun Anda suaranya seperti itu, tahajudnya hebat, puasanya hebat, tetaplah merasa menjadi manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Dan yakinlah pada suatu saat nanti Anda akan tetap dijatuhkan oleh Allah dengan melakukan suatu kesalahan. Karena ketika
Anda tidak bisa diobati rasa istikbar, rasa ujub Anda dengan nasihat dari para guru, ya Allah akan obati dengan kejadian. Untung kalau kejadian itu tidak memalukan gitu. Jadi tidak ada obat penyakit kecuali dibuat dari penyakit. Ingat, Allah itu selalu mengobati penyakit pasti dengan penyakit. Kalau nggak percaya, coba makan mixagrid pada saat sehat, maka Anda akan sakit karena itu sebetulnya penyakit, itu racun. Racun yang sesuai dimakan pada saat sakit bisa menyembuhkan. Makanya kita itu untuk menolak virus divaksin virus. Vaksin itu sebenarnya penyakit. Untuk mengobati luka itu ditempel dengan sesuatu yang mengeringkan. Ketika mengeringkan itu kan timbul rasa sakit, rasa sel. Begitulah cara Allah itu akan memperbaiki diri kita. Jadi jangan berharap di dalam hidup itu hanya mulus saja, nggak bisa. Suatu penyakit itu akan diobati dengan rasa sakit yang lain. Kalau Anda punya rasa trauma, misalnya Anda punya trauma besar nggak bisa sembuh, bikin sesuatu yang menyebabkan trauma baru, maka akan sembuh trauma itu. Misal, karena ada satu memori yang tidak bisa hilang, nekat saja kredit mobil, karena nanti dikejar-kejar kredit, akhirnya lupa dengan masalah yang besar itu. Begitu. Jadi, itu perlu pemahaman secara mendalam, tetapi setidaknya sebagai santri kita bisa mengerti hal itu. Dan ada manfaatnya. Intinya yang paling penting daripada pesan nasihat dari hikmah ini, ketika kita melakukan taat, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa beribadah kepada Allah, maka yang harus muncul dalam rasa kita itu tetap merasa rendah diri dan merasa perlu di hadapan Allah, dan tetap merasa diri kita kecil, dan jangan timbul rasa bahwa orang lain yang tidak bisa melakukan perbuatan baik yang kita kerjakan itu kita anggap rendah. Itu yang paling penting. Karena kalau kita ketika melakukan suatu kebaikan timbul ujub dan merendahkan, rasa merendahkan orang lain yang tidak bisa mengerjakan perbuatan baik yang kita lakukan, maka dua hal itu akan menjadi sebab terhalangnya amal ibadah kita untuk qabul, diterima di sisi Allah, dan menjadi penghalang bagi kita untuk usul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin warja'al al-muslimin maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.